Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas salah satu rencana besar dari Sang Kaisar Lautan Akagami no Shanks, di mana rencananya ini akan berhubungan dengan kehancuran Yonko. Yap, seperti yang kita tahu ya guys, Shanks memang dikenal sebagai salah satu karakter yang masih misterius hingga saat ini. Bahkan nih, sudah lebih dari 2 dekade, kita masih belum mengetahui asal-usul ataupun informasi tentang karakter yang satu ini. Namun seperti yang sudah Mimin Lily singgung tadi, rencana Shanks untuk mendapatkan harta karun One Piece ada kaitannya dengan rencananya untuk menghancurkan para Yonko. Guys, Oda Sensei memang telah memperkenalkan 3 kekuatan besar yang mengatur keseimbangan yang ada di dunia One Piece. Mereka adalah Angkatan Laut, Shichibukai yang saat ini telah diganti oleh Serapim, dan yang terakhir adalah Yonko atau seorang Kaisar Lautan. Nah, Yonko sendiri merupakan sebutan bagi 4 orang bajak laut terkuat yang menjadi ancaman bagi pihak pemerintah dunia. Mereka juga dikenal sebagai penguasa di wilayah New World, dan bisa dibilang mereka juga adalah orang-orang yang dekat dengan harta karun One Piece. Itu sebabnya sejak pertama kalinya diperkenalkan dalam cerita One Piece hingga saat ini, sebenarnya sih belum ada informasi lebih jelas bagaimana Yonko ini terbentuk, termasuk alasan kenapa pemerintah dunia membentuk sistem Yonko. Nah, banyak dari para fans One Piece yang belum tahu jika sebenarnya Yonko ini merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh pemerintah dunia untuk menentukan dan mengatur siapa yang layak menjadi seorang Yonko atau mengisi posisi Yonko. Contoh sederhananya saja, ketika Shirohige tewas dalam pertempuran di Marineford, pemerintah dunia pun kemudian menunjuk Kurohige menjadi seorang Yonko baru. Lalu kemudian setelah itu di pertempuran negeri Wano, kita bisa melihat bagaimana Kaido dan Big Mom yang kalah dalam pertempuran tersebut kemudian digantikan oleh Luffy dan Buggy. Padahal sudah jelas kekuatan Buggy jauh di bawah Law dan juga Kid yang saat ini ikut berperan penting mengalahkan 2 Yonko di pertempuran Onigashima. Nah, sampai di sini menurut Mimin Lily sih, meskipun belum ada konfirmasi secara resmi terkait hal ini, tetapi disadari atau tidak sistem Yonko sendiri sudah mulai hancur atau sudah tidak lagi relevan. Yap, Luffy dan Buggy adalah contoh nyata bagaimana pihak pemerintah dunia tidak mempertimbangkan kekuatan yang mereka miliki. Cuma nih, pemerintah dunia menilai kalau Buggy tuh mantan anggota bajak laut Goldie Roger. Sehingga kemungkinan besar hal inilah yang menjadi alasan kenapa pemerintah dunia menjadikan Buggy sebagai seorang Yonko. Selain itu, entah hal ini juga atau hubungannya dengan kedatangan sosok Akagami no Shanks di Tanah Suci Marijoa dan menemui para Gorosei atau tidak, tetapi apabila kita perhatikan lagi, sebenarnya para Yonko saat ini tidak terlalu peduli dengan gelar yang mereka miliki. Mereka justru fokus pada misi atau tujuan mereka masing-masing. Nah, ini yang menurut aku menarik guys. Ketika para Yonko lengser dari posisinya, Shanks justru sama sekali tidak melakukan apapun. Selama ini yang dia lakukan justru memperhatikan situasi dan juga mengamati momen kehancuran tersebut. Itu sebabnya Mimin Lily ngerasa aneh aja. Apakah semua hal yang terjadi memang merupakan sebuah ketidaksengajaan atau justru merupakan bagian dari misi atau rencana besar Shanks?
Entahlah. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Shanks adalah sosok yang cukup dekat dengan Roger. Tentu kalian semua para fans One Piece sudah tahu betul kan? Saat Roger membubarkan bajak lautnya, Shanks menangis di pelukan Roger. Bahkan di momen ini ada sebuah perkataan yang diucapkan oleh Roger kepada Shanks. Namun sayangnya sampai saat ini kita belum mengetahui pasti apa yang sebenarnya dikatakan oleh Roger. Namun banyak dari para fans One Piece berpendapat jika Roger telah mempersiapkan Shanks dengan misi besar, yaitu mencari sosok yang memang pantas untuk melanjutkan misinya. Maka dari itu, pertemuan Shanks dan Luffy bisa jadi adalah takdir sekaligus rencana yang memang sudah dipersiapkan oleh Shanks sejak lama. Yap, dalam hal ini bertemu dengan Luffy kemungkinan adalah salah satu tahapan dari rencana besar Shanks. Sehingga tidak mengherankan kenapa setelah lengsernya Yonko, Kaido, dan Big Mom, serta bangkitnya buah iblis Hitonomi model Nika, Shanks baru memutuskan untuk mencari keberadaan harta karun One Piece. Bayangkan guys, selama 25 tahun lebih cerita One Piece berjalan, Shanks sama sekali tidak pernah menunjukkan ketertarikannya untuk mencari harta karun One Piece. Sehingga hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan para fans One Piece. Apakah mungkin Shanks hanya akan memanfaatkan Luffy untuk mendapatkan harta karun One Piece? Guys, sebenarnya jawaban untuk hal ini ada pada pesan siaran Dr. Vegapunk yang disampaikan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Yap, dalam pesannya tersebut Dr. Vegapunk mengatakan bahwa nasib dari dunia ini ada di tangan orang yang menemukan harta karun One Piece. Bahkan menariknya, Dr. Vegapunk berharap jika Luffy dan kru bajak lautnya lah yang harus menemukan harta karun One Piece. Nah, itu sebabnya guys, kenapa kemudian bukan Shanks yang Vegapunk harapkan untuk menemukan One Piece. Artinya dengan semua sikap dan tindakan yang selama ini Shanks lakukan, mungkinkah Dr. Vegapunk sebenarnya telah mengetahui apa yang sebenarnya Shanks lakukan? Nah, sampai di sini tentu kalian semua para fans One Piece masih ingat dengan perkataan Sengoku yang pernah mengatakan bahwa Shanks merupakan sosok yang sangat dahsyat. Dia dan kelompoknya memiliki kemampuan haki yang sangat luar biasa. Namun, jika dibandingkan dengan yang lain, kekuatan haki dari Shanks merupakan yang terkuat. Hal inilah yang kemudian membuat Shanks begitu disegani dan dihormati oleh semua orang. Bahkan nih, yang lebih gilanya lagi, Shanks memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan. Seperti yang diperlihatkan saat bertarung melawan kelompok bajak laut Kid. Yup, ketika itu Shanks bisa melihat peristiwa yang akan datang dan langsung membuat sebuah keputusan untuk menyerang Kid. Itu sebabnya, apakah mungkin Shanks sebenarnya bisa melihat ke masa depan bukan hanya untuk beberapa saat saja, melainkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi kesimpulannya adalah jatuhnya Yonko dan bagaimana Shanks hanya terdiam dan memperhatikan apa yang terjadi, kemungkinan memang merupakan bagian dari rencana besar Shanks. Shanks seolah telah mengetahui mengenai apa yang terjadi pada masa yang akan datang dan membiarkan hal itu benar-benar terjadi. Dengan asumsi Shanks bisa melihat apa yang terjadi pada masa yang akan datang, sehingga hal inilah yang membuat bisa segera memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan yang dirasa perlu dia lakukan. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang rencana besar Sang Kaisar Lautan Akagami no Shanks. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.